Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qawiyyil matin. Alhamdulillahil azizil mubin. Alhamdulillahil mu'minil muhaimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral viewers wa subscribers rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bersabda, qayyidul ilma bil kitabah, ikatlah ilmu dengan menulisnya. Maka menjadi program hidup saya adalah untuk memperbanyak tulisan. Yang jelas adalah tulisan tentang keislaman. Maka Allah Subhanahu wa taala mengizinkan saya menerbitkan banyak buku, kurang lebih ada 60, dan juga Allah mengizinkan saya untuk menyusun dan sekaligus menerbitkan, tentu saja bersama tim, yaitu menerbitkan lebih dari 10 judul Al-Quran, ya, judul Al-Quran. Jadi ada 10 macam Al-Quran dengan berbagai ukurannya yang saya terbitkan atas izin Allah, dan masing-masing nama merek Al-Quran tersebut diterbitkan dalam jumlah yang Masya Allah luar biasa. Dan saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk itu. Tanpa kebanggaan terhadap secara keuangan atau secara finansial, karena sama sekali tidak bisa diharapkan, ya, tidak bisa diharapkan. Semata-mata yang saya harapkan adalah untuk mendapatkan ridhonya Allah melalui thawab jariah yang saya kumpulkan melalui tulisan-tulisan saya. Ayuhan netizen rahimani wa rahimakumullah. Kali ini saya ingin membedah salah satu ulama yang ada di Jawa Timur, tepatnya di Surabaya, yaitu Kiai Haji Miftahul Lutfi Muhammad. Beliau adalah pengasuh pondok pesantren Tambak Bening atau Ma'hadul Ibadah. Kiai Miftahul Lutfi Muhammad ini atau sering disebut atau dipanggil dengan nama Gus Lutfi, atau kadang juga Buya Lutfi, kadang juga Resi Guru, kadang juga beliau di akun Facebooknya menyebut dengan Mbah Bening karena posisi beliau domisilinya adalah di Tambak Bening, Surabaya. Beliau adalah pengasuh pondok pesantren, dan dulunya, ya, informasi yang saya dapatkan, beliau dulunya adalah seorang wartawan dan bertubuh yang besar, begitu ya, bertubuh tambun, gendut. Tapi kemudian karena ada penyakit yang berat, beliau kemudian harus menjaga kesehatannya dan diet, sehingga tubuh beliau sekarang ideal, bagus, begitu ya. Dan kita lihat di foto di belakang ini, tampak beliau tubuhnya bagus lah ya untuk ukuran seorang ulama. Nah, saya alhamdulillah secara tatap muka langsung mendapatkan buku ini, mengaji kepada beliau beberapa kali pertemuan. Kebetulan saya tidak mulazamah ke beliau karena lokasinya di Surabaya, sementara saya ada di Lamongan. Nah, kali ini saya ingin membedah sebetulnya Kiai Lutfi ini, Miftahul Lutfi ini memiliki banyak sekali karya dan informasi yang saya dapatkan beberapa kali melalui santri-santri beliau dan juga akun Facebook beliau. Beliau sudah menerbitkan lebih dari 230-an buku. Itu tahun 2019 saya mendapatkan informasi. Entah sekarang tahun 2022 mungkin sudah 250-an buku. Luar biasa beliau. Sangat produktif. Dan pesantren beliau itu lebih banyak melakukan kajian kitab dan kajian buku, bedah buku karya-karya beliau.
maka kita bisa temukan di Facebook beliau, Mbah Bening kalau tidak salah namanya sekarang. Itu beliau sering share foto-foto. Kebetulan beliau memang wartawan dulunya ya, jadi punya kamera DSLR sehingga untuk mengabadikan, mendokumentasikan kegiatan-kegiatan taklim beliau. Sementara untuk pengajian beliau yang di YouTube itu sangat minim, sangat minim. Padahal beliau sering mengadakan taklim secara umum. Nah, ma'asyiral viewers wa subscribers, ayuhan netizen rahimani wa rahimakumullah. Lagi-lagi saya mengungkapkan kekaguman saya dengan beliau, Gus Lutfi bisa menerbitkan lebih dari 230 buku ya, dan saya baru mendapatkan 3 buku ini langsung dari beliau ketika beliau memberikan taklim. Nah, beliau memang sangat produktif. Sering disampaikan juga melalui akun Facebook beliau bahwa beliau sering menghabiskan waktu di dalam mobil kemanapun itu adalah untuk menulis menggunakan laptop beliau, sehingga wajar saja 230 buku bisa beliau terbitkan. Nah, ini yang pertama yaitu Ar-Risalatul Lutfiyah. Ini adalah buku yang ke-31 dan berisi tentang syarah hadis kalau tidak salah ya. Ini terbitan tahun 2010, cetakan kedua. Nama penerbit beliau adalah Duta Ikhwana Salama atau DIS. Nah, sebentar saya bukakan. Kalau tidak salah ini isinya adalah tentang syarah-syarah hadis. Nah, ya betul sekali. Ar-Risalatul Lutfiyah, syarah hadis, tapi dengan konsep beliau yaitu konsep Ma'had TB. Beliau menyebutnya Ma'had TB, Ma'had Tambak Bening. Nah, beliau sering mengungkapkan konsep-konsep dan penyajiannya memang menarik. Beliau banyak memberikan singkatan-singkatan, istilah-istilah. Seperti di belakang ini di bagian review atau resensi, ini beliau menyatakan bahwa buku Ar-Risalatul Lutfiyah ini di-launching bersamaan dengan buku lainnya yaitu Indahnya Perbedaan dan buku Bening Hati untuk Indonesia dan Piagam Madinah, kemudian Inspirasi Menuju Indonesia Berkah. Berarti ini ada 3 karya yang sekaligus beliau terbitkan. Sementara Ar-Risalatul Lutfiyah ini adalah buku ke-31. Masya Allah. Nah, beliau ini memang saya ketahui sangat aktif dalam masalah kesehatan ya. Beliau ketika memberikan tausiah-tausiah itu sering diselipkan, bahkan porsinya cukup banyak, yaitu masalah kesehatan fisik, kesehatan jasmani. Dan biasanya ketika beliau taklim itu ketika selesai ada kuis. Nah, kuisnya itu diberikan buku-buku beliau yang semacam ini kepada hadirinnya yang bisa memberikan jawaban, atau diberikan majalah beliau. Saya pernah menulis satu artikel dan dimuat di majalah beliau, majalah Mayara. Nah, di sini oase pencerahan Ar-Risalatul Lutfiyah. Nah, ada judul kecilnya yaitu Oase Pencerahan, dan di sini di punggungnya ada tulisan buku ke-1. Berarti ini ada serial beberapa buku yang lainnya. Nah, ini diterbitkan buku Ar-Risalatul Lutfiyah ini pada usia beliau yang ke-41. Ma'had TB Indonesia Surabaya. Jadi beliau memberikan menampilkan kebanggaan terhadap pondok pesantren.
ya, dan beliau di akun Facebook sangat sering menge-share logo-logo pesantrennya dengan berbagai ornamen, dengan berbagai kata-kata motivasi dan lain sebagainya. Nah, beliau di sini mengupas, kalau mungkin tidak bisa disebut sebagai syarah karena tidak berbahasa Arab dan juga tidak secara anatominya bukan seperti kitab-kitab syarah hadis ya. Makanya beliau dengan tawaduknya menyebut ini sebagai oase pencerahan, namun berdasarkan hadis-hadis Rasulullah. Jadi di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ya, 13, kemudian 14 15 16 17 18 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Jadi ada 20 tema, ada 20 hadis pokok yang dikaji, kemudian dipaparkan penjelasan yang memang berkaitan tentang hadis yang menjadi pokok pembahasannya. Nah, kemudian buku yang kedua yaitu Salat Sehat, Salat Khusyuk. Nah, beliau kadang karena saking banyaknya buku supaya tidak membosankan pembaca dan juga memudahkan secara penjualannya, beliau kadang mengganti-ganti nama beliau. Kadang diganti Buya Lutfi, kadang diganti Resi Guru, kadang Romo Miftahul Lutfi. Beliau banyak sekali nama untuk diri beliau sendiri. Karena itu memang memudahkan supaya tidak membosankan, sehingga tidak terkesan melulu karya tulis beliau begitu ya. Kita teringat dengan penulis kitab Waraqat, kemudian penulis kitab Jalalain, bisa mengingat namanya yaitu Syekh Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Nah, beliau sering menulis kitab tapi tidak disebut itu karya beliau, tapi langsung karya musonifnya yang awal, dan beliau banyak menulis hasyiah dan lain sebagainya. Dan itu mungkin menjadi inspirasi dari Gus Lutfi untuk menerbitkan banyak buku tapi dengan nama penulis yang berbeda-beda. Saya yang cukup unik, dan ini buku yang ketiga, Anakku Investasiku. Yang cukup unik ini adalah foto putra beliau. Ini buku ke-37 ya. Kalau yang Salat Sehat, Salat Khusyuk ini tidak disebutkan buku yang keberapa. Di sini buku yang ini, Anakku Investasiku, ini adalah buku yang ke-37 dipersembahkan untuk kedua putra tercintanya. Masya Allah. Dan di sini ada testimoni dari Profesor Syekh D. Zawawi Imron. Entah ini kenapa disebut dengan profesor, apakah beliau memang mendapatkan gelar profesor atau bagaimana, atau hanya untuk membangkitkan semangat kebanggaan terhadap keislaman. Nah, bisa jadi beliau memang seperti itu. Nah, yang unik memang Gus Lutfi ini memiliki cita rasa seni ya. Beliau sering tampil dengan pakaian yang berwarna-warni, yang bervariasi, berganti-ganti, dan dengan peci yang berganti-ganti juga. Makanya itu menjadi inspirasi saya untuk berganti-ganti peci ya, berganti peci. Nah, untuk membeli pakaian yang bermacam-macam saya belum mampu seperti Gus Lutfi. Baik, itu tentang Gus Lutfi ya, kita lebih banyak ke situ. Nah, kalau masalah ini, masalah bukunya, saya tidak banyak membahas karena gaya penerbitan buku-buku beliau itu hampir konsisten. Jadi ukurannya ya segini ini, tidak lebih besar. Misalkan A5, ya ini A5, atau ini juga A5. Nah, jadi lebih kecil dari A5 tapi lebih besar daripada A6. Jadi mungkin istilahnya B6, mungkin istilahnya ya kalau ukuran kertas yang seperti ini. Mungkin pertimbangannya adalah mudah untuk digenggam ya. Jadi langsung satu genggaman tangan sudah cukup, dan tidak memberatkan ketika dibawa kemana-mana, ketika dimasukkan di dalam tas juga tidak menghabiskan ruang. Nah, yang unik adalah di setiap buku beliau itu selalu ditulis tidak bestseller.
Kemudian ada sholawatnya di sini ya. Jadi di penanda tidak bestseller ini disertai dengan sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi Muhammad wa ala ali Muhammad, kemudian wa ala jami'il anbiya'i wal mursalin. Nah, beliau memang dekat dengan guru-guru besar di beberapa kampus. Di antaranya ini yang berkenan memberikan testimoni adalah Profesor Dr. Suparto Wijoyo, dan beliau didapuk oleh Gus Lutfi sebagai guru besar luar biasa MTI Surabaya. Nah, mungkin lagi-lagi kita dibikin penasaran mengapa beliau sepertinya itu melambung-lambungkan sesuatu, melebih-lebihkan sesuatu. Nah, untuk penasarannya silahkan cari profil beliau, datang langsung ke pesantrennya. Nah, itu nanti kita akan terjawab. Cuman dari sisi penulisan, saya menemukan beberapa tempat editing yang tidak rapi. Jadi ada beberapa editing yang salah. Kemudian, tapi itu wajar ya. Kemudian untuk fontnya sebetulnya terlalu, bagi kami yang memiliki penglihatan rabun, saya secara pribadi ukuran font yang sekian ini tidak yakin menyamankan pembaca usia sepuh ya. Sementara jamaah beliau kebanyakan memang orang-orang sepuh, kecuali santri beliau memang kebanyakan adalah anak-anak muda. Nah, beliau di sini lebih banyak ke penjelasannya, dan beliau tidak menyebutkan matan hadisnya ketika beliau mengutip hadis-hadis. Beliau kadang-kadang ya tidak selalu menampilkan matannya seperti ini. Kalau di sini ada matannya disebutkan. Ya, cuman yang menjadi catatan bagi saya secara pribadi, dan ini perlu tabayun ke beliau, adalah kenapa beliau mencantumkan tasheh dari Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, sementara beliau adalah dari kalangan Nahdlatul Ulama ya. Jadi di ketiga buku ini beliau selalu ketika mengutip hadis itu selalu dicantumkan ada tasheh penilaian dari Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Meskipun ya ini kadang-kadang di kalangan Nahdlatul Ulama pengutipan terhadap penilaian hadis yang dilakukan oleh Syekh Al-Albani itu kadang dilakukan ketika itu posisinya adalah untuk memberikan justifikasi kepada kalangan pengagum Syekh Al-Albani bahwa loh, Syekh Albani saja mensahihkan hadis ini, maka kamu harusnya mengikutinya. Jadi ada kesan semacam itu ya. Apakah itu yang beliau terapkan, beliau aplikasikan dalam buku-buku beliau? Nah, ini perlu dikonfirmasikan kepada beliau. Yang saya kagumi juga beliau bisa mendapatkan iklan, mendapatkan sponsor dari MPM Motor ya. Baik, itu sekian, semoga bermanfaat. Insya Allah kita menjadi tersemangati untuk membaca dan memperbanyak karya tulis. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Keirian ada cendrawasih ya, di Irian ada cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.